Salam jumpa dalam renungan harian Katolik dari Paroki Santo Thomas Rasul Sribawono. Hari ini Sabtu 6 April 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Saudara-saudari seiman, rasa percaya tidak timbul secara tiba-tiba. Percaya merupakan sebuah proses dinamis yang dialami dari pengalaman personal seseorang kepada orang lain atau kepada suatu hal tertentu. Demikian juga dengan para murid. Mereka sampai pada kepercayaan akan Yesus yang sudah bangkit karena mereka mengalami proses yang tidak mudah, mulai dari rasa ketidakpercayaan atau mempertanyakan, mencari, dan akhirnya menemukan. Saudara-saudari seiman, Yesus yang telah bangkit tidak begitu saja bisa mereka terima, apalagi warta dari para wanita. Dua murid dari Emmaus pun belum sepenuhnya membuat para murid juga percaya. Ketika Yesus menjumpai mereka secara langsung, para murid kemudian baru mendapat kepercayaan. Yesus yang bangkit tidak segera meninggalkan para murid. Sang guru setia menuntun para murid, mendampingi, membuka pikiran mereka, mengubah cara pandang mereka. Penyertaan itulah yang dibutuhkan para murid untuk sampai pada keyakinan bahwa Yesus yang disalibkan saat ini sudah bangkit. Dia adalah Tuhan dan penyelamat bagi manusia. Saudara-saudari seiman, mudah percaya atau tidak mudah percaya, masing-masing mempunyai sisi yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Orang yang mudah percaya kemungkinan hidupnya menjadi lebih aman. Dalam arti ia tidak memikirkan atau mempertanyakan banyak hal. Apa yang kelihatan itu yang menjadi kebenaran. Namun orang yang mudah percaya seringkali mudah untuk ditipu. Sementara itu orang yang tidak mudah percaya mempunyai keuntungan bahwa ia tidak mudah ditipu. Ia mempertanyakan banyak hal sebelum sampai pada sikap percaya. Biasanya ketika dia sudah percaya, kepercayaannya tidak mudah hilang, akan bertahan lama, meskipun yang dipercayai tidak sepenuhnya benar. Namun orang yang tidak mudah percaya menjadi seperti orang yang susah untuk diajak bekerja sama, sulit diajak berkomunikasi. Banyak hal menjadi pertanyaan baginya. Mungkin saja hidupnya mempunyai banyak peluang untuk stres dibanding orang yang mudah percaya. Saudara-saudari seiman, dalam kehidupan sehari-hari, salah satu unsur penting untuk membangun hidup yang bahagia adalah sikap percaya. Dalam berbisnis, unsur kepercayaan bisa menjadi penentu sukses atau tidaknya sebuah usaha. Meskipun unsur ini sebenarnya tidak tampak. Seorang pasien yang tidak percaya dengan tenaga medis biasanya juga akan mempunyai waktu yang lebih lama dalam kondisi sakit. Saudara-saudari seiman, demikian juga halnya yang terjadi dalam hidup beriman kita. Para murid memang sempat meragukan kesaksian Maria Magdalena dan hanya menganggap hoak apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena. Terhadap dua murid dari Emmaus pun, mereka pun belum sepenuhnya percaya, baru sebatas kagum. Mengalami dan merasakan Yesus yang mendatangi mereka, barulah mereka mendapat kepercayaan. Pengalaman personal mereka lah yang menjadikan para murid berani dan tahan uji dalam mewartakan Kristus kemana mereka diutus. Saudara-saudari seiman, seperti para murid, iman kita kepada Yesus mungkin juga sangat kecil, juga tidak mudah percaya akan iman yang kita yakini. Mungkin ada saat di mana kita meragukan Allah sebagai Allah dalam kehidupan kita. Akan tetapi, Yesus tidak akan membiarkan kita berada dalam keraguan terus-menerus. Ia mungkin tidak menampakkan diri secara langsung kepada kita, seperti menampakkan diri kepada para murid.
namun Ia mampu memakai berbagai cara dalam hidup kita untuk membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang dapat diandalkan. Bagi kita orang yang percaya, maka kita juga diajak untuk senantiasa mengimani, mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudari seiman, mungkin dari hati kita juga menimbulkan pertanyaan dan pergulatan dalam hidup iman kita. Bagi kita, bagaimana supaya kita dapat percaya, dapat sampai pada sikap kepercayaan itu? Maka saudara-saudari seiman, kita diajak untuk mengalami secara pribadi atau peristiwa yang kita hadapi. Para murid tahu bahwa Yesus ketika sebelum peristiwa salib. Setelah kebangkitan, para murid semakin mengenal Yesus. Mereka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan keheranan mereka. Temuan para murid adalah mereka sungguh percaya pada Yesus yang bangkit. Semoga kita juga semakin mengenal entah orang, entah peristiwa, hidup kita juga menjadi hidup yang dilandasi saling percaya. Terlebih ketika kita semakin percaya akan kasih dan kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Kebangkitannya dari kematian menjadi bukti paling kuat bahwa maut pun tidak akan mampu mengalahkannya. Maut tidak akan mampu menghalangi kebangkitan Yesus. Karena itu, kita diajak untuk tidak meragukan Allah dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk tidak meragukan Yesus dalam perjalanan hidup iman kita. Terlebih kita juga diutus agar kita pergi untuk memberitakan kabar keselamatan itu kepada setiap orang. Tuhan memberkati.